warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Buah Naga. Yang menjawab salam, saya doakan masuk surga. Kembali lagi bersama saya, Weni Agustin yang manis. Di tengah hujan yang gerimis ini, kita harus senantiasa optimis. Hari ini, tema yang kita akan bahas adalah seberapa penting sih penampilan bagi seorang pembicara? Contohnya, penampilan bagi seorang MC. Kita akan bahas. Sebelumnya, yang belum klik subscribe, silahkan untuk klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Nah, jadi seberapa penting sih penampilan seorang MC di hadapan audiens? Kita akan bahas, ya. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa saja keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh sebagai public speaker, contohnya sebagai seorang MC, ketika kita berpenampilan yang baik atau berpenampilan menarik. Yang pertama, itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Coba kalian bayangkan, kita datang ke acara menggunakan sendal jepit, kemudian kerudungnya kusut. Apa yang akan dipikirkan oleh audiens? Tentu kita akan merasa, aduh aku jadi kurang pede ya. Nah, jadi penampilan yang baik akan meningkatkan rasa percaya diri kita, ya. Ada pepatah mengatakan, don't judge book its cover. Tetapi bagi seorang public speaker, apalagi seorang MC, penampilan itu sangat penting. Jadi citra kita akan terlihat dari penampilan yang kita gunakan, dari kostum atau pakaian yang kita gunakan. Itu keuntungan yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Keuntungan yang kedua, akan mengundang rasa suka audiens kepada kita. Otomatis, ketika kita berpenampilan menarik, maka audiens secara tidak langsung akan menyukai kita melalui penampilan kita. Nah, Donald Trump adalah seorang pebisnis dan seorang negosiator yang sangat hebat pada mulanya, yang pada waktu itu juga sempat menjadi presiden Amerika Serikat. Dia berkata bahwasanya dia memberikan salah satu resep atau rahasia keberhasilannya. Nah, di antara keberhasilannya itu adalah caranya berpakaian, mengatakan hal kepada kita sebelum kita mengatakan satu patah kata pun. Jadi begini, ketika kita datang ke suatu acara, kita menggunakan pakaian yang rapi, penampilan yang menarik, maka sebelum kita berbicara pun, orang akan memandang kita positif. Seperti itu. Keuntungan yang ketiga yang akan kita dapatkan ketika kita berpenampilan menarik adalah membuat audiens merasa dihargai. Barbara Corcoran, seorang pendiri Corcoran Group, berkata, para klien akan tersanjung ketika kita mampu berpakaian yang rapi pada mereka di suatu kesempatan. So, jangan sia-siakan ya. Kemudian, keuntungan yang keempat yang akan kita dapatkan ketika kita mampu untuk berpenampilan lebih baik setiap harinya adalah mendatangkan lebih banyak peluang atau kesempatan. Menurut penelitian seorang profesor dari Universitas London yang bernama Goodall menemukan korelasi antara daya tarik dan kesuksesan karir. Ini adalah bukti bahwa dengan memperbaiki penampilan, kita akan berpeluang mendapatkan kesuksesan yang lebih tinggi lagi. So, tunggu apa lagi? Yuk kita berpenampilan menarik agar kita bisa meraih peluang atau kesempatan emas. Nah, kemudian saya akan membahas hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita akan merancang penampilan. Yang pertama, sesuaikan dengan usia kita tentunya, ya. Jangan sampai kita menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan usia kita. Kemudian, yang kedua adalah upayakan kita itu berpenampilan lebih baik dari audiens. Contoh, kita menjadi seorang MC nih di sebuah acara, misalnya katakanlah di gedung Merdeka atau di aula. Nah, kita itu harus berpenampilan lebih baik dari mereka. Contohnya, menggunakan pakaian yang kalau MC formal menggunakan jas,
kerudung rapi, disetrika terlebih dahulu di rumah, seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, berhati-hatilah dengan pemilihan warna. Jangan sampai karena kita ingin berpenampilan menarik, kita menggunakan warna yang mencolok, merah cabe, atau menggunakan warna kuning gonjreng ya. Sampai-sampai audiens tuh jadinya bukan merasa tertarik kepada kita, malah merasa mengkritisi penampilan kita. Masa seperti itu MC-nya gonjreng banget, jadi tidak nampak elegan. Jangan sampai seperti itu ya guys. Kemudian yang selanjutnya, pilihlah pakaian yang nyaman digunakan sesuai dengan jenis acara. Kalau acara formal berarti MC menggunakan jas yang tadi sudah saya bahas. Kalau acara informal seperti di acara ulang tahun di hotel, gunakanlah pakaian yang sesuai ya. Kemudian kalau kita menjadi MC wedding, akad nikah atau pernikahan, kita gunakan bisa kebaya kalau untuk perempuan, untuk laki-laki bisa menggunakan jas, atau untuk perempuan bisa menggunakan dress. Warna pun disesuaikan dengan WO kalau bisa ya. Nah, ini contoh penampilan bisa ketika MC informal atau mungkin MC wedding semi formal dan juga MC formal. Kalian bisa lihat contohnya. Jangan mentang-mentang kita itu sebagai MC wedding, kita menggunakan riasan yang berlebihan ya. Lipstick tebal, bedak tebal, halis tebal, panjang 5 cm. Just kidding ya. Kita harus menyesuaikan juga ya, menggunakan make up yang pas dengan wajah kita. Seperti ini contohnya. Dan yang tidak kalah penting, kita harus senantiasa menjaga kebugaran. Kenapa harus dijaga? Karena kesehatan bagi seorang MC atau bagi seorang pembicara itu adalah hal yang sangat penting dan jangan sampai terlewatkan. Supaya apa? Supaya ketika kita perform, ketika kita tampil di hadapan audiens, kita terlihat optimal. So, jadi seberapa penting penampilan untuk seorang MC menurut kalian guys? Tentu penting banget dong. Nah, orang bijak berkata, rancanglah dengan sungguh-sungguh penampilan Anda di depan audiens, karena penampilan nantinya akan mencerminkan diri Anda. So, saya Yuni Agustin, yang manis, yang selalu optimis. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih bombastis. See you! Subscribe, like, comment, and share. Thank you.